Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Herna Nabila, NIM 23070190023, Ilmiana Masitotu Sakbaniyah, NIM 23070190094, dan saya Ula Khairus Salma, NIM 23070190110, akan mepresentasikan makalah kami yang berjudul graf berarah. Baiklah, saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu konsep graf berarah. Sebelumnya perlu kita ketahui definisi dari graf berarah itu sendiri. Pertama yaitu graf berarah merupakan graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah dan tidak memiliki sisi ganda. Sedangkan yang dimaksud graf ganda berarah yaitu graf berarah yang membolehkan sisi ganda pada graf tersebut. Jadi graf berarah dan graf ganda berarah itu beda ya teman-teman. Suatu graf berarah D terdiri atas dua himpunan. Yang pertama himpunan V, di mana anggotanya itu disebut dengan simpul. Yang kedua himpunan A, di mana himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau ARC. Graf berarah ditulis sebagai D dalam kurung VA. Nah, apabila ARC dan simpul suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan suatu jaringan atau network. G disebut graf berarah jika setiap ruas merupakan pasangan terurut dari simpul atau setiap ruasnya itu memiliki arah. Kita lihat pada contoh A, yaitu graf berarah karena setiap ruasnya itu memiliki arah. Dan yang B itu contoh dari graf ganda berarah. Nah, sekarang kita bahas apa-apa saja yang ada dalam graf berarah tersebut. Yang pertama yaitu derajat keluar atau out degree. Suatu simpul adalah banyaknya ruas yang mulai atau keluar dari simpul tersebut. Yang kedua yaitu derajat ke dalam atau in degree suatu simpul, yaitu banyaknya ruas yang berakhir atau masuk ke simpul tersebut. Kalau derajat keluar itu mulai atau keluar, sedangkan derajat ke dalam yaitu berakhir atau masuk ke suatu simpul. Nah, contohnya dapat kita lihat di PPT. Simpul berderajat ke dalam sama dengan 0 itu disebut dengan sumber, sedangkan simpul berderajat keluar sama dengan 0 disebut muara. Yang selanjutnya pengertian walk, trail, path atau jalur, dan sirkuit berlaku pula pada graf berarah, di mana harus sesuai dengan arah ruas. Kalau tidak sesuai dengan arah ruasnya, maka disebut sebagai semi walk, semi path, atau semi trail. Nah, teman-teman, mari kita simak pada gambar di PowerPoint. Yang pertama yaitu walk. Walk itu terdiri dari A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, B kecil, C kecil, G kecil, dan H. Ada juga A besar, B, C, D, E, F, C, A, B, D, C besar, itu juga disebut walk. Yang terakhir yaitu A, B, D, C, B, D, E besar, itu juga disebut dengan walk. Sedangkan yang trail itu A, B, D, C, E, D besar, dan C, A, B, C, D, E, C, F, E besar. Yang terakhir A, B, C, E, F, C, A besar, itu disebut dengan trail. Teman-teman bisa menyimak di gambarnya ya. Yang selanjutnya path itu ada A, D, G, K kecil, C, E, F besar, B, C,
E besar itu dinamakan pulp. Yang terakhir yaitu sirkuit, yaitu BDCB besar, ABCA besar, dan juga ABDEFCA besar itu dinamakan sirkuit. Dalam graf berarah, perjalanannya harus mengikuti arah garis. Suatu graf yang tidak memuat sirkuit berarah disebut asiklik, yang contohnya ada di bawah itu. Keterhubungan graf berarah. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau dengan kata lain, graf tidak berarahnya dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya, seperti pada gambar berikut ini. Keterhubungan graf berarah terbagi menjadi dua, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah. Dua buah simpul U dan V pada graf berarah G dikatakan terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Sedangkan untuk graf berarah dikatakan terhubung lemah jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Jika tidak, G disebut graf terhubung lemah. Di sini ada dua buah graf. Yang pertama adalah graf berarah terhubung lemah, dan yang kedua adalah graf berarah terhubung kuat. Untuk yang selanjutnya, matrik dan relasi pada graf berarah. Misalkan G, F, V sebuah graf berarah tanpa busur sejajar, maka E adalah sebuah himpunan bagian dari V kali V dan juga E adalah sebuah relasi dari V. Sebaliknya, jika R adalah sebuah relasi pada sebuah himpunan V, maka GVR adalah sebuah graf berarah tanpa busur sejajar, sehingga diagram tanpa busur sejajar dan relasi pada sebuah himpunan adalah satu dan sama konsep. Contoh graf berarah terdapat pada gambar. Relasi X mencolok Y digambarkan sebagai graf berarah. Graf berarah pada gambar menggambarkan relasi terhadap himpunan yang sama V kali V. Contohnya, V terdiri dari Bomi, Mila, Angel, dan Krungu. Relasi di antara mereka, V kali V adalah at atau X mencolok Z. Sehingga Bomi mencolek Mila, Bomi mencolek Krungu, Mila mencolek diri sendiri, Mila mencolek Krungu, Angel mencolek Mila, Angel mencolek Krungu, Krungu mencolek Bomi, dan Krungu mencolek diri sendiri. Dapat digambarkan dengan diagram panah akan menjadi seperti pada gambar. Pada gambar diagram tersebut, panah Bomi ada dua karena di situ Bomi mencolek Mila dan Krungu. Selanjutnya, panah Mila juga ada dua karena mencolek diri sendiri dan Krungu. Panah Angel juga ada dua karena mencolek Mila dan Krungu. Dan pada Krungu panahnya juga ada dua karena Krungu mencolek Bomi dan dirinya sendiri. Bentuk matrik dari suatu diagram. Misalkan G adalah sebuah graf berarah dengan vertex-vertex V1, V2, seterusnya hingga Vm. Matrik G adalah matrik Mg sama dengan Mij berukuran M kali M, di mana Mij sama dengan jumlah busur yang berawal dari Vi dan berakhir di Vj. Jika G tidak mempunyai busur sejajar, maka entry-entry dari Mg adalah bilangan 0 atau 1. Jika tidak demikian, entry-entry-nya adalah bilangan bulat tidak negatif. Sebaliknya, setiap matrik M ukuran M kali M dengan entry-entry bilangan bulat tidak negatif secara unik mendefinisikan sebuah diagram dengan M vertex. Contoh, pada gambar tersebut
dapat dibuat matriknya, yaitu dengan baris pertama ada satu busur dari V1 ke V2, maka pada V2 ditulis angka 1 dan selain V2 diberi angka 0. Untuk baris kedua, satu busur dari V2 ke V2, maka diberi angka 1 pada V2 dan beri angka 0 selain V2. Pada baris ketiga, V3 ke V4 hanya ada satu busur, maka pada baris ketiga hanya V4 saja yang diberi angka 1, selainnya diberikan angka 0. Dan untuk baris keempat ada dua busur dari V4 ke V1, maka pada V1 diberi angka 2 dan pada baris keempat V4 ke V3 ada satu busur, maka pada V3 diberi angka 1. Selain V1 dan V3 maka diberi angka 0. Masalah dengan graf berarah. Pada graf berarah ada dua, yaitu masalah lintasan terpendek atau shortest path dan masalah alur maksimum atau maximum flow. Pada pembahasan kali ini kita lebih membahas kepada masalah lintasan terpendek. Masalah lintasan terpendek merupakan satu persoalan optimasi yang menggunakan graf berbobot, di mana bobot pada setiap sisi graf tersebut dapat kita gunakan untuk menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Diberikan sebuah graf berbobot, yaitu set dari simpul V, set dari sisi-sisi, dan nilai bobot dalam rel F E menggunakan R, dan selanjutnya diberi sebuah elemen V dari V. Cara lintasan V dari V ke V aksen dari C, hingga diperoleh solusi penyelesaian masalah lintasan terpendek. Solusi penyelesaian masalah lintasan terpendek ada 6, yaitu algoritma Dijkstra's, algoritma Villeneuve-Bart, algoritma Euler, algoritma Freidt-Wahlfeld, algoritma Johnson, dan teori perturbation. Tetapi yang lebih sering digunakan untuk penyelesaian masalah lintasan terpendek adalah algoritma Dijkstra, yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan jika bobot semua sisi adalah lebih besar atau sama dengan 0, tanpa menjelekkan waktu eksekusinya. Pada kenyataannya, algoritma ini melakukan komputasi lintasan terpendek dari titik awal ke semua simpulnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.